Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel aku bersama Pumi sekali lagi. Selamat tahun baru 2021. Sudah lama banget ya aku gak upload video sama sekali karena aku cukup sibuk sih sama kerjaan offline aku. Aku masih coaching, aku masih latihan, aku meal prep, terus aku masih ngajar piano dan aku masih sibuk belajar. Dan akhir-akhir ini aku juga baru saja selesai biomekanik course aku yang berlangsung untuk 3 bulan. Bagi kalian yang belum kenal aku adalah seorang certified personal trainer, Strength System International Level 1 and Level 2 certificated, Exercise Trust Management certificated, dan aku juga baru saja selesai biomekanik course dari Connor Harris. Nah, sebelum kita mulai topik video kita hari ini, aku minta kalian untuk subscribe ke YouTube channel aku dulu supaya kalian bisa stay tune untuk video-video aku ke depannya. Dan jangan lupa cek Instagram aku untuk tips-tips diet dan training lainnya lagi. Kadang aku juga adain question and answer di story aku, jadi kalian bisa tanya-tanya kalau kalian masih bingung seputar apapun itu. Nah, mari kita mulai video hari ini. Gerakan yang paling efektif atau penting yang kita harus lakukan saat kita lagi latihan. Nah, hari ini aku mau kenalin ke kalian 7 gerakan basic yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, gerakan-gerakan ini bisa membantu kalian untuk menambah massa otot dan secara bersamaan mereka juga bisa membantu kalian untuk bergerak lebih baik sehari-hari. Di luar itu juga, mereka juga bisa membantu kalian untuk menjadi lebih kuat dan menjadi lebih fungsional. Nah, pada masing-masing gerakan ini kalian boleh lakukan 1-3 kali per minggu sesuai dengan fitness level kalian masing-masing. Gerakan pertama yang aku mau kenalin ke kalian adalah gerakan hinge. Gerakan ini akan sangat membantu apabila kita mau angkat sesuatu atau ambil barang yang berat dari lantai. Kalian pasti sering dengar dong orang cedera habis angkat barang berat dari lantai dan kena ke punggung bawah. Tidak asing kan? Gerakan ini bisa mengajarkan kalian untuk menggunakan otot yang benar dan menurunkan resiko cederanya. Saat pertama kali kita belajar hinge, kita mau fokus menggunakan pinggul kita, otot bokong kita, dan otot-otot kaki kita. Bila kita tidak bisa melakukan itu dengan benar dan akhirnya kita menaikkan tekanan dan stres di punggung bawah kita, itu bisa mengakibatkan tekanan di diskus intervertebralis kita dan akhirnya itu bisa mengakibatkan herniated disc. Bila kita bisa hinge yang benar, kita bisa menurunkan resiko itu. Nah, gerakan-gerakan untuk melatih hinge ini adalah seperti kettlebell deadlift, Romanian deadlift, conventional deadlift, dan nanti juga masih banyak deadlift lainnya, mungkin sumo deadlift, deficit deadlift, dan berbagai macamnya lagi. Nah, tapi sebelum kalian progres kepada gerakan-gerakan itu, aku saranin kalian untuk belajar hinge dengan benar dulu sebelum kalian menambahkan beban yang berat. Ini bagus sekali untuk melatih otot kaki kita, terus juga melatih bokong kita, dan sebagian dari perut kita juga. Itu sangat bagus dengan gerakan ini. Gerakan kedua yang aku mau kenalin ke kalian adalah gerakan squat. Aku yakin hampir semua orang atau bahkan semua orang pasti pernah squat sebelumnya. Kita juga hidup di zaman yang kita mungkin masih ketemu WC jongkok, ya nggak sih? Nah, tapi gara-gara hidup sehari-hari kita sekarang kurang aktif, semua orang juga sibuk, kita bisa kehilangan mobilitas badan kita. Nah, saat kita lagi squat, itu sangat bagus untuk melatih mobilitas pinggul kita dan menguatkan pinggul dan otot-otot kaki itu. Saat kita squat itu menargetkan otot seperti paha depan, paha belakang, bokong, dan juga perut kita. Saat otot-otot kaki kita menjadi lebih kuat, itu sangat membantu kita dalam hidup sehari-hari. Contoh kalau misalnya kita butuh jalan jauh, atau kita butuh bawa barang bawaan yang lebih berat, atau bahkan naik tangga. Gerakan ini sangat efektif untuk mendukung gerakan kita sehari-hari sama seperti deadlift. Nah, aku juga saranin ke kalian saat pertama kali kalian belajar squat, jangan menambahkan beban yang berat dulu. Sebaiknya belajar dengan body weight kalian sendiri dulu. Saat kalian lagi belajar gerakan squat ini, pastikan punggung kalian tuh netral dan kalian tidak buang pinggul kalian terlalu jauh ke belakang. Saat kalian bisa squat dengan benar, kalian baru boleh progress ke cobra squat, mungkin nanti ke back squat, habis itu ada front squat dan squat lain-lainnya lagi.
Gerakan ketiga yang aku mau kenalin ke kalian adalah gerakan lunges. Lunges ini termasuk unilateral exercises. Itu artinya adalah gerakan untuk satu kaki. Jadi kayak squat deadlift kan itu menggunakan dua kaki. Itu termasuk bilateral exercises. Nah, biasa posisi lunges ini adalah satu kaki maju di depan dan satu kaki yang di belakang itu ditekuk dan dijinjitin. Kenapa sih kita harus latih unilateral exercises? Kenapa nggak bilateral aja? Aku yakin pasti ada aja yang nanya pertanyaan seperti ini. Kita tuh sebenarnya sebagai manusia, kita tuh sebenarnya udah asimetrik. Seperti misalnya organ kita tuh lebih berat di kanan, akhirnya kita suka berdiri lebih banyak di kaki kanan, duduk lebih banyak di bokong kanan, akhirnya kita tidur juga bisa di posisi kanan atau posisi kiri, akhirnya kita juga emang sudah asimetri. Nah, saat kita melatihkan unilateral exercises, kita bisa menguatkan dua kaki secara lebih seimbang. Bayangkan kalau misalnya kita latih bilateral exercises terus dan akhirnya otot kanan kita terus yang membantu dorong saat beban kita jadi berat, akhirnya kita makin imbalance, akhirnya itu juga bisa mengakibatkan cedera. Makanya kita harus latih unilateral exercises. Contoh-contoh gerakan lunges lainnya adalah seperti split squat, lunges sendiri, kita juga bisa latih walking lunges, kita juga bisa latih rear foot elevated split squat kalau misalnya kalian udah kuat, dan juga masih banyak gerakan lunges lainnya lagi. Gerakan keempat yang aku rekomendasiin ke kalian adalah gerakan push. Push ini terjadi saat kita lagi mendorong badan kita jauh dari objek atau kita mendorong objek jauh dari badan kita. Kita dalam hidup sehari-hari pasti menggunakan gerakan ini juga. Contohnya saat kita lagi tidur baringan di lantai dan kita mau mendorong badan kita untuk naik, untuk berdiri lagi. Nah, atau saat kita lagi mengangkat koper dan kita mau mendorong koper itu untuk kita taruh di tempat yang lebih tinggi, itu juga menggunakan gerakan push. Push ini dibagi jadi dua kategori, ada vertical push dan ada horizontal push. Contoh-contoh vertical push itu ada seperti overhead press dan seperti seated shoulder press. Dan gerakan horizontal push itu seperti bench press dan push up. Nah, gerakan-gerakan seperti overhead press itu mengutamakan otot bahu kita. Tapi bukan berarti itu cuman hanya kerjakan otot bahu kita aja. Otot-otot lain di badan kita biasanya itu membantu mendukung gerakan tersebut. Contoh, saat kita lagi overhead press, kita butuh kaki kita untuk stabil juga, perut kita untuk kuat, dan pinggul kita untuk bisa tahan posisi itu. Scapula kita juga harus bisa membantu saat kita lagi melakukan gerakan itu. Jadi jangan pikir karena dia fokusnya cuma satu otot, kalian cuma menggunakan otot itu aja. Kebanyakan gerakan itu membutuhkan banyak otot untuk bekerja secara bersamaan. Sama seperti squat, sama seperti deadlift, sama seperti bench press, sama seperti pull up. Oh ya, aku juga mau menambah, gerakan push bukan hanya di bahu dan di dada, bukan cuma shoulder, bukan cuma chest. Squat itu juga termasuk gerakan push loh. Gerakan kelima yang aku mau rekomendasiin ke kalian adalah gerakan pull, lawannya push. Pull ini adalah kita menarik objek untuk menjadi dekat ke badan kita, atau kita menarik badan kita untuk menjadi lebih dekat dengan objek. Pull ini juga sama dengan push, dia ada horizontal pull dan juga ada vertical pull. Contoh dari vertical pull itu adalah pull up, chin up, lat pull down, dan contoh dari horizontal pull itu adalah seperti bend over row, one arm row. Gerakan-gerakan yang aku sebut tadi itu menargetkan otot punggung yang berbeda-beda. Dan jangan lupa, deadlift itu juga termasuk gerakan dari pull loh. Gerakan keenam yang aku mau rekomendasiin ke kalian adalah gerakan twist. Ini adalah gerakan gimana cara kita bisa rotasi dengan baik, atau gimana caranya kita bisa menahan rotasi itu dengan baik. Tanpa kita sadar, sehari-hari hidup kita banyak melakukan gerakan yang membutuhkan rotasi. Contohnya saat kita lagi menjatuhkan barang dan barangnya jatuh di seberang kita butuh rotasi untuk ambil barang itu kan. Atau saat kita lagi lempar bola, atau mungkin kita lagi melakukan sport lainnya, atau sesimpel saat kita lagi bawa barang dan mendadak kita harus ganti direksi aja. Nah, makanya sangat penting untuk melatih rotasi itu supaya kita bisa lebih kuat dan perut kita lebih nahan saat hal-hal itu terjadi.
Gerakan-gerakan yang bagus untuk melatih twist ini adalah seperti wall of press, seperti side plank, seperti wall slam, seperti cable wood chop. Itu adalah beberapa gerakan yang bagus banget. Saat kita bisa melakukan twist atau kita bisa menahan rotasi dengan baik, itu akan membantu dalam hidup sehari-hari kita saat kita gerak menjadi lebih stabil dan kuat. Terakhir, aku mau rekomendasiin kalian untuk melatih gait kalian. Gait ini adalah cara kita jalan atau lari. Nah, kalau kita bisa latih gait dengan benar, kita bisa menguatkan otot telapak kaki kita, otot kaki kita bisa menjadi lebih seimbang dan joint kita bisa koordinasi dengan lebih baik dan kuat. Salah satu contoh untuk melatih gait itu seperti farmer's carry dan seperti suitcase carry. Saat kita bisa melakukan gait dengan lebih kuat dan benar, contohnya kalau kita pergi ke supermarket dan bawa barang belanjaan yang berat, kita bisa melakukan itu dengan lebih gampang tentunya dan menjaga postur kita, dan hal-hal itu akan menjadi lebih gampang kepada kalian dalam hidup sehari-hari. Jadi kalian harus latih gait juga. Oke, jadi itu dia gerakan-gerakan yang paling penting dan efektif yang harus kalian lakukan saat kalian lagi latihan. Aku berharap kalian tidak bosan mendengarkan aku ngomong yang super panjang lebar, dan aku berharap kalian suka video hari ini. Jadi video hari ini sampai di sini aja, dan semoga aku bisa mempunyai banyak waktu untuk rekam, edit, bikin konten baru lagi untuk YouTube. Jadi I will see you guys in the next video. Bye bye.